Nama saya Nesi Ninda Mela, saya akan menjelaskan mengenai pengertian retribusi pendapatan dan tujuan dari retribusi pendapatan itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian dari redistribusi pendapatan. Pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik yang berasal dari pajak maupun dari pungutan lainnya, merupakan pengertian dari redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat, sama seperti dengan tujuan negara Indonesia dalam Undang-Undang 1945, yaitu memajukan kesejahteraan. Sama dengan pajak, retribusi juga mempunyai ciri umum sendiri yang bisa membedakan dari pajak. Adapun beberapa ciri-ciri retribusi, yaitu retribusi dipungut langsung oleh pemerintah daerah. Dalam pemungutan retribusi terdapat unsur paksaan secara ekonomis, adanya kontraprestasi yang secara langsung bisa ditunjuk. Retribusi dikenakan secara langsung pada setiap individu ataupun badan yang menggunakan jasa yang sudah disiapkan oleh daerah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai prinsip, kriteria, dan tingkat penggunaan retribusi dalam rangka menetapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. Pembiayaan pemerintah dan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi, harus dipungut dan dikelola secara bertanggung jawab. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, maka kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat. Bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian, penerapan retribusi daerah perlu disederhanakan berdasarkan golongan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, yaitu golongan jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat. Ini merupakan sebuah kesejahteraan dalam
sebagai imbalannya, maka pemerintah telah menyediakan public goods yang benar-benar dapat memberikan kompensasi yang sesuai terhadap sektornya tadi. Selanjutnya, non-mempunyai power yang kuat untuk mengimplementasi sehingga terjadi retribution. Misalnya, retribusi dilakukan dengan cara memiliki si kaya. Namun, sebagai imbalannya, maka pemerintah dan negara menyediakan public goods yang benar-benar dapat memberikan kompensasi yang sesuai terhadap sektor yang tadi. Selanjutnya, non-individualistic views. Pandangan-pandangan sebelumnya paling digunakan kepada utility atau pandangan paling signifikan, walaupun tiap pandangan mempunyai implikasi yang berbeda. Pandangan yang lainnya adalah pandangan terhadap pendapatan itu sendiri, di mana masyarakat yang baik adalah masyarakat atau menurut Plato yang mempunyai distribusi bahwa si paling kaya mempunyai pendapatan maksimal 4 kali si paling miskin. Non-devialistic view, pandangan yang paling ekstrim terhadap pendapatan adalah pendapatan masyarakat semestinya sama adalah pendapatan untuk tiap individunya. Lebih jauh, ada pemikiran yang mengarahkan bahwa masyarakat yang baik adalah masyarakat yang individunya mengonsumsi komoditas dengan jumlah yang sama. Pandangan ini disebut dengan commodity egalitarianism. Selanjutnya saya akan menjelaskan program redistribusi pendapatan di Indonesia. Pemerintah telah memiliki beberapa strategi demi mewujudkan redistribusi pendapatan yang merata, yaitu ada 4 program. Yang pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawahan. Program ini merupakan strategi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, akses pendidikan, serta kesehatan. Program-programnya itu antara lain bantuan langsung tunai atau BLT, program keluarga harapan, bantuan operasional sekolah, serta jaminan kesehatan masyarakat. Yang kedua, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Program ini dibuat untuk memudahkan pengusaha mikro, kecil, dan menengah supaya bisa mendapatkan kredit dengan bunga yang rendah. Kebijakan ini diharap dapat membantu masyarakat untuk menjadi wirausaha yang pada akhirnya bisa mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Yang ketiga, pengembangan usaha atau industri kecil. Pemerintah berusaha untuk membudidayakan usaha kecil karena dapat menyerap tenaga kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan pemerataan dalam distribusi pendapatan. Pemerintah juga telah menerapkan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian